Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini Ana akan melanjutkan pembahasan tentang waktu-waktu sholat fardu. Ana akan membahas 2 poin terakhir, yaitu waktu yang diharamkan sholat dan menunda atau mengakhirkan sholat. Ada 5 waktu dalam sehari semalam yang diharamkan atau dimakruhkan bagi kita untuk melakukan sholat di dalamnya. 3 di antaranya terdapat dalam satu hadis yang sama, sedangkan sisanya yang 2 lagi berada di dalam hadis lainnya. Hadis 3 waktu sholat yang diharamkan. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, ada 3 waktu sholat yang Rasulullah SAW melarang kami untuk melakukan sholat dan menguburkan orang yang meninggal di antara kami. Ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser sedikit ke barat, dan matahari berwarna kekuningan saat menjelang terbenam. Hadis 2. Waktu sholat yang diharamkan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada sholat sesudah sholat asar hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebenarnya larangan untuk sholat pada kedua waktu ini hanya bagi orang yang ingin melakukan sholat sunnah mutlak saja. Sedangkan bila sholat yang dikerjakan punya alasan atau kepentingan tertentu, seperti mensolati jenazah yang wafat, tidak termasuk larangan. Jadi, boleh saja umat Islam menguburkan jenazah saudaranya setelah sholat subuh sebelum matahari terbit, juga boleh menguburkan setelah sholat asar di sore hari. Oke, poin pertama, waktu yang diharamkan sholat adalah saat matahari terbit. Saat matahari baru muncul di ufuk timur, hingga naik kira-kira setinggi 1 tombak, itulah waktu yang tidak boleh dipakai untuk sholat sunnah. Alasannya, posisi matahari saat terbit menyerupai arah sujud para penyembah matahari dahulu. Larangan ini hanya sebentar, sekitar 5-10 menit. Setelah matahari naik sedikit dari posisi terbit, barulah sholat sunnah boleh kembali dilakukan. Nah, makanya sebelum kita melakukan sholat syuruk, harus menunggu sekitar 5-10 menit setelah matahari terbit. Yang kedua, setelah sholat subuh. Selesai sholat subuh, kita tidak boleh melakukan sholat sunnah apapun lagi, sampai matahari benar-benar terbit dan naik sedikit. Yang ketiga, waktu istiwa adalah saat matahari berada tepat di tengah langit, sesaat sebelum zuhur masuk. Pada posisi itu, matahari berada di titik paling tinggi dan tidak condong kemana-mana. Karena waktu tersebut dulu dipakai oleh penyembah matahari, kita dilarang melakukan sholat sunnah di dalamnya. Durasi larangannya singkat, sekitar beberapa menit menjelang azan zuhur. Yang keempat, saat matahari terbit. Saat matahari hampir hilang di ufuk barat, cahaya terakhirnya masih terlihat tapi sudah hampir tenggelam, sebelum matahari benar-benar tenggelam hingga akhirnya azan maghrib. Yang kelima atau terakhir, setelah sholat asar. Setelah sholat asar, kita tidak boleh melakukan sholat sunnah. Makanya dalam Islam tidak ada sholat ba'diyah asar, karena termasuk waktu yang diharamkan. Larangan ini berlaku dari selesai asar sampai matahari benar-benar terbenam. Menjadi pengecualian jika kita ingin mengqadha sholat setelah haid, maka boleh dilakukan. Poin kedua, menunda atau mengakhirkan sholat. Selama waktu sholat masih ada, mengakhirkan sholat hingga ke bagian akhir dari waktunya oleh para ulama disepakati kebolehannya, dan bahwa sholat masih dibenarkan untuk dikerjakan. Karena prinsipnya, agama Islam diturunkan sebagai bentuk keringanan dan bukan sebagai agama yang menghukum manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelonggaran buat manusia untuk mengerjakan sholat bukan pada waktu yang sempit dan terbatas, namun diberikan keluasan untuk mengerjakan sholat fardu di dalam rentang waktu yang lebar. Namun bila seseorang dengan lalai dan sengaja menunda-nunda pengerjaan sholat, hingga terlewat waktunya, para ulama sepakat dia telah berdosa. Yang pertama, menunda karena tidak ada air. Mazhab Asy-Syafi'iyah menegaskan, lebih utama menunda sholat tetapi dengan tetap berwudu menggunakan air daripada melakukan sholat di awal waktu, tetapi hanya dengan bertayamum dengan tanah. Karena itu, jika masih ada harapan kuat air akan didapatkan sebelum waktu sholat habis, maka menunda sholat hingga bisa berwudu dengan air dinilai lebih utama.
daripada sholat di awal waktu dengan tayamum. Bukan karena meremehkan waktu sholat, tapi untuk menjaga kesempurnaan ibadah. عن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. Dari Abi Barzah Al-Aslami berkata, dan Rasulullah suka menunda sholat Isya, tidak suka tidur sebelumnya, dan tidak suka mengobrol sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa mengakhirkan sholat Isya memiliki kekhususan tersendiri dibanding sholat lainnya. Rasulullah terkadang menunda sholat Isya, bukan karena lalai, tetapi karena memperhatikan maslahat umat dan kelapangan waktu Isya yang memang panjang. Karena itu, Rasulullah juga membenci tidur sebelum Isya, sebab dikhawatirkan sholatnya terlewat, dan membenci banyak berbincang setelah Isya karena dapat menghilangkan keberkahan malam dan mengganggu persiapan ibadah berikutnya. Yang ketiga, menunda sholat zuhur. Menunda sholat zuhur tidak selalu salah dalam Islam. Secara hukum, sholat memang dianjurkan dikerjakan di awal waktu. Namun, untuk sholat zuhur terdapat keringanan khusus ketika kondisi panas sangat menyengat. Pada saat terik matahari berada di puncaknya, panas bisa mengganggu kehusyukan sholat. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu sholat zuhur di awal waktu. Dalam kondisi panas yang ekstrim, beliau justru mengakhirkan zuhur sampai cuaca lebih teduh. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih, "Idza ishtaddal bardu bakkara bis-shalah, wa idza ishtaddal harru abrada bis-shalah." Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila dingin sedang menyengat menyegerakan sholat, tapi bila panas sedang menyengat beliau mengundurkan sholat. Yang keempat, menunda sholat maghrib mendahulukan berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa berbuka puasa tidak boleh ditunda. Bahkan, menyegerakan berbuka termasuk tanda kebaikan dan keberkahan bagi umat ini. Karena itu, ketika adzan maghrib berkumandang dan puasa telah sempurna, berbuka didahulukan, lalu sholat maghrib dikerjakan setelahnya. Sesuai hadisnya, La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menyegerakan berbuka adalah sunnah yang kuat. Maka, jika sholat maghrib sedikit diakhirkan karena mendahulukan berbuka puasa, hal tersebut dibolehkan dan sesuai sunnah, selama tidak keluar dari waktunya. Yang kelima, menunda sholat agar jamaah berkumpul. Dan waktu Isya kadang-kadang bila beliau melihat mereka, para sahabat, telah berkumpul, maka dipercepat. Namun bila beliau melihat mereka berlambat-lambat, maka beliau undurkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini dapat dipahami bahwa menunda sholat Isya untuk menunggu jamaah adalah sunnah, selama masih dalam waktunya dan tidak memberatkan. Tujuan utamanya bukan menunda ibadah, tetapi memperbesar maslahat, yaitu agar lebih banyak kaum muslimin ikut sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ishtaddal bardu bakara bis-sholati, wa idza ishtaddal harru abrada bis-sholati." Tidak ada sholat ketika makanan telah terhidang, atau menahan kencing atau buang hajat. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis ini bukan menafikan keabsahan sholat, melainkan meniadakan kesempurnaannya. Sebab, sholat yang dilakukan dalam keadaan lapar atau menahan hajat akan sulit menghadirkan ketenangan hati dan fokus dalam ibadah. Dengan menunda sholat sejenak untuk makan atau menyelesaikan hajat, seseorang justru sedang mempersiapkan diri agar dapat berdiri di hadapan Allah dengan lebih tenang, khusyuk, dan penuh kesadaran. Selama hal itu masih dilakukan dalam waktu sholat, maka sikap tersebut sejalan dengan tuntunan Rasulullah. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita tentang waktu-waktu sholat fardu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah dari pribadi ana sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.